Berikutnya akan saya jelaskan terkait dengan penggunaan rumus 15% QV, di mana untuk menghasilkan densitas yang sama, maka dapat digunakan peningkatan QV 15% dari semula dengan melakukan penurunan MAS menjadi setengah dari semula, atau QV-nya diturunkan 15% dari semula dengan MAS dikalikan 2 kali lipat dari semula. Saya contohkan sebagai berikut. Jika faktor eksposisi standarnya 80 kV dan 10 MAS, dengan menggunakan aturan 15% atau aturan Van der Plat, kita akan mengalihkan QV dengan 15%, 80 kali 15%, maka dapat 12. Untuk menghasilkan densitas yang sama dengan 80 kV dan 10 MAS, maka dapat menggunakan variasi peningkatan QV 15% dari 80 menjadi 92, di mana MAS-nya yang awalnya 10 menjadi 5. Jadi faktor eksposisi jika ditingkatkan 15%, 92 kV dan 5 MAS. Apabila QV-nya dikurangi 15% dari semula, dari 80 menjadi 68, maka MAS-nya untuk menghasilkan densitas yang sama, MAS ditingkatkan 2 kali lipat, dari 10 menjadi 20. Silahkan kerjakan contoh soal berikut untuk tugas pada pertemuan berikutnya. Faktor kedua yang mempengaruhi densitas adalah jarak. Dalam radiografi, kita mengenal 3 jenis jarak, yaitu focus film distance atau FFD, focus object distance atau FOD, kemudian OFD adalah object film distance. Di mana di sini jarak yang dimaksudkan adalah jarak antara fokus dan film, yang sering kita sebut juga dengan SID atau Source Image Receptor Distance. Di mana hubungan antara jarak dan densitas itu dikenal dengan inverse square law. Maksudnya di sini adalah intensitas berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Dirumuskan sebagai berikut, yaitu MAS1 per MAS2 sama dengan SID2 per SID1 kuadrat. Ingat, kata kuncinya kuadrat, square. Oke. Dapat disimpulkan bahwa apabila kita meningkatkan jarak antara fokus dengan film, maka densitas akan menurun akibat kuadrat dari jarak, yaitu rumus ISL ini. Apabila kita mendekatkan jarak antara fokus dengan film, maka densitas akan meningkat. Kesimpulannya, jarak semakin pendek, densitas meningkat. Jarak semakin jauh, densitas akan berkurang. Silahkan dicoba latihan soal berikutnya. Yang saya ingatkan di sini adalah rubah satuan menjadi dari inci menjadi senti. Silahkan dikerjakan. Faktor yang ketiga mengurangi densitas adalah grid. Seperti kita ketahui bahwa grid itu merupakan bahan yang digunakan untuk menyerap radiasi hambur, di mana grid diletakkan di antara pasien dan kaset. Jadi fungsi grid adalah menyerap radiasi hambur. Karena radiasi hambur diserap, otomatis dia akan meningkatkan kualitas. Tapi bagaimana hubungannya terhadap densitas? Seperti yang kita ketahui bahwa densitas sangat dipengaruhi oleh banyak tidaknya X-ray yang sampai di film. Di mana bahwa dengan menggunakan grid, otomatis nantinya radiasi hambur akan diserap. Radiasi hambur akan diserap, memang kualitas radiograf akan meningkat, tapi nilai densitas yang dihasilkan akan semakin menurun. Di mana ada rumus hubungan antara grid dan MAS. Ulang lagi, ada hubungan rumus antara grid dan MAS, di mana MS1 per MS2 dia berbanding terbalik dengan faktor konversi grid, itu faktor konversi grid 2 per konversi grid 1. Ini merupakan faktor konversi grid. Jika kalian menggunakan misalnya grid rasionya 5:1, maka faktor konversinya 2. Jika 12:1, maka faktor konversinya adalah 5. Oke, saya ulang lagi, hubungan antara grid dan densitas itu adalah apabila kalian menggunakan grid, maka otomatis radiasi hambur diserap, kualitas radiograf lebih baik, namun
nilai densitas akan berkurang. Kenapa? Karena radiasi yang mau diserap, maka semakin sedikit radiasi yang sampai di film sehingga densitas semakin berkurang. Silahkan dikerjakan soal latihan berikut, nanti dikumpulkan dalam bentuk tugas. Faktor keempat yang mempengaruhi densitas adalah kecepatan antara film dan intensifying screen. Seperti kita ketahui, film mempunyai fungsi sebagai detektor dari radiasi atau menyerap radiasi di bagian emulsi yang berinteraksi menjadi Ag+ dan Br-. Kemudian intensifying screen berfungsi merubah radiasi menjadi cahaya tampak yang digunakan untuk meningkatkan penghitaman pada film. Film dan intensifying screen itu memiliki kualitas di mana terdapat 3 jenis film atau screen, yaitu low speed, kemudian medium speed, dan high speed. Kata kuncinya hubungannya terhadap densitas adalah semakin cepat suatu film atau IS, maka semakin sensitif film tersebut, semakin sensitif IS tersebut. Karena semakin sensitif, otomatis densitas yang dihasilkan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin lambat suatu film atau semakin lambat suatu IS, maka semakin menurun densitas yang dihasilkan. Jadi, hubungan antara kecepatan film atau kecepatan dari screen itu berbanding lurus. Tidak seperti faktor yang ketiga, di mana penggunaan grid mengurangi densitas. Kemudian faktor yang kedua, peningkatan jarak antara objek dengan film juga mengurangi densitas. Tapi faktor yang keempat, bahwa penggunaan screen atau film yang semakin cepat, maka nilai densitas akan semakin meningkat. Oke, silahkan dikerjakan contoh soal berikut yang dikumpulkan dalam bentuk tugas. Faktor kelima yang mempengaruhi densitas adalah kolimasi. Seperti kita ketahui bahwa kata kunci dari densitas itu adalah semakin banyaknya sinar X yang sampai di film. Jadi kaitannya di sini adalah apabila kita menggunakan kolimasi yang semakin luas atau meningkatkan kolimasi, maka jaringan iradiasi, maksudnya di sini adalah jaringan yang tidak seharusnya ikut diekspos atau di ronsen. Saya contohkan misalnya foto manus, seharusnya batasnya sampai dengan wrist, kolimasinya diluaskan misalnya sampai dengan antebrahi, maka area yang tercangkup nantinya akan lebih luas. Karena area tercangkup lebih luas, otomatis semakin banyak radiasi yang sampai di film, densitas secara umum akan semakin meningkat. Jadi kesimpulannya adalah semakin luas kolimasi, semakin luas area film yang terkena radiasi, karena semakin luas, semakin banyak semakin banyak sinar X yang mengenai film, semakin banyak sinar X, densitas semakin meningkat. Faktor yang keenam adalah jenis dari anatomi yang mengaruhi densitas. Seperti kita ketahui bahwa semakin rapat, semakin tebal, atau semakin tinggi koefisien atenuasinya, maka semakin banyak radiasi diserap, densitas akan menurun. Saya contohkan tulang. Di mana tulang menyerap radiasi, mana radiasi semakin diserap, otomatis warnanya putih, maka densitasnya turun. Oke, begitu juga apabila objek atau anatominya semakin tipis atau kerapatannya rendah, maka radiasi yang diserap semakin sedikit, lebih banyak yang diteruskan, maka lebih banyak sinar X yang sampai di film, maka meningkatkan nilai densitas. Contohnya sop tisu dan udara. Misalnya X-ray melewati udara, tidak ada yang diserap, maka diteruskan, semakin banyak dia sampai di film, maka densitas akan meningkat. Simpulannya adalah semakin tinggi nomor atom, koefisien atenuasi dari suatu anatomi, maka daya serap semakin tinggi, densitas akan semakin rendah. Faktor yang ketujuh yang mengaruhi densitas adalah penerapan dari anoda Hill effect. Kata kuncinya di sini adalah anoda Hill effect. Oke, saya jelaskan lebih gampangnya seperti ini. Anoda Hill effect adalah perbedaan dari nilai intensitas sinar X diakibatkan karena kemiringan dari
anoda, di mana semakin mendekati arah anoda, maka intensitas akan semakin berkurang. Semakin mendekati ke arah katoda, maka intensitas semakin meningkat. Sedangkan pada saat tegak lurus, itu intensitas tepat 100%. Maka dari itu pengaturan dari anoda Hall effect ini adalah bahwa semakin ke arah anoda, maka densitas akan semakin rendah, sedangkan pada ke arah katoda karena intensitas meningkat, sehingga densitas juga meningkat. Jadi pada aplikasinya, pengaruh dari anoda Hall effect adalah di arah anoda, dia memiliki intensitas yang lebih rendah, sehingga intensitas lebih rendah, maka densitas yang dihasilkan juga lebih rendah. Apabila di arah katoda yang memiliki intensitas lebih tinggi, maka densitas yang dihasilkan lebih tinggi. Kesimpulannya, di arah anoda lebih rendah, densitasnya di arah katoda lebih tinggi, karena sifat dari anoda Hall effect. Lebih rincinya, mohon dibaca pada penjelasan slide berikut. Oke, pada aplikatifnya, anoda Hall effect itu diterapkan seperti ini. Pada objek yang memiliki ketebalan berbeda, contohnya femur. Di mana bagian proksimal itu memiliki ketebalan lebih tinggi, maka memerlukan intensitas yang lebih tinggi. Jadi katoda diletakkan di arah proksimal. Sedangkan bagian yang lebih tipis, bagian distal, itu diletakkan arah anoda. Kesimpulannya, pada anoda effect adalah densitas di area anoda itu lebih rendah karena intensitas yang dihasilkan lebih rendah. Kemudian di arah katoda, karena intensitas lebih tinggi, maka densitas yang dihasilkan lebih tinggi. Anoda Hall effect itu merupakan perbedaan intensitas dari radiasi karena kemiringan dari anoda.